Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office serta tips dan trik komputer. Jadi pada siang hari ini kembali lagi admin akan mengupdate informasi terbaru, yaitu 4 pernyataan penting BKN soal NIP penerbitan SK bikin senang seluruh CPNS dan calon P3K. Jadi informasi ini kami rangkum dari salah satu media elektronik, yaitu jpnn.com teman-teman ya. Hari ini Minggu 27 Maret tahun 2022. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita bisa cek sendiri beritanya. 4 pernyataan penting BKN soal NIP penerbitan SK bikin senang seluruh CPNS dan calon P3K. Nah, dilansir di jpnn.com, Badan Kepegawaian Negara BKN itu mempercepat proses penetapan NIP CPNS, kemudian NIP P3K guru maupun non-guru. Jadi tentunya ini menjadi kabar baik bagi rekan-rekan guru sekalian terkait informasi dari BKN melalui jpnn.com bahwasanya akan memproses penetapan NIP baik itu CPNS, kemudian NIP P3K guru maupun non-guru, seperti itu. Kemudian di sini dikatakan teman-teman ya, BKN juga meminta para peserta calon aparatur sipil negara atau CASN 2021 untuk tenang dan bersabar menunggu proses penetapan NIP ini. Berikut ini 4 pernyataan BKN soal penetapan NIP dan penerbitan SK CPNS, SK P3K guru maupun non-guru. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kita langsung simak bersama saja. Yang pertama itu 4 pernyataan dari BKN soal penetapan NIP adalah yang pertama, tergantung usulan P3K. Tergantung usulan PPK ya. Jadi di sini dikatakan bahwasanya Bapak Karohumas BKN, Bapak Satya Pratama menghimbau agar peserta tenang karena proses penetapan NIP baik CPNS, NIP P3K dan non-guru itu tengah berjalan. Tentunya rekan-rekan guru itu harap tenang ya, karena dari himbauan dari BKN bahwasanya penetapan NIP baik itu CPNS, P3K guru ataupun non-guru itu masih dalam proses teman-teman ya, seperti itu. Cepat atau tidaknya penetapan NIP tergantung dari usulan pejabat pembina kepegawaian PPK di masing-masing instansi. Sekali lagi bahwasanya cepat atau tidaknya penetapan NIP itu tergantung dari usulan PPK di masing-masing instansi. Ini sudah berulang kali diutarakan oleh BKN melalui jpnn.com teman-teman ya, bahwasanya penetapan NIP itu baik cepat atau lambatnya itu tergantung dari usulan pejabat pembina kepegawaian PPK di masing-masing instansi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Begitu P3K PPK instansi pusat maupun daerah mengajukan usulan penetapan NIP P3K dan NIP CPNS, maka BKN langsung menggarapnya, kata Bapak Satya kepada jpnn.com baru-baru ini. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus kita pahami. Kemudian yang kedua adalah pertek bukan masalah, seperti itu. Jadi pertek itu bukan masalah. Soal pertimbangan teknis pertek yang ramai dibahas guru honorer sebagai penyebab lambatnya NIP P3K terbit, Bapak Satya Pratama menegaskan tidak seperti itu. Jadi intinya pertek ini atau pertimbangan teknis itu bukan masalah teman-temannya, sebab pertek terbit setelah diusulkan PPK. Prinsipnya pertek bukan masalah, itu syarat penerbitan NIP dan pengangkatan P3K, ucapnya. Jadi intinya di sini pertek itu bukan masalah terkait lambatnya NIP P3K terbit, itu bukan masalah. Ini sudah diutarakan lagi oleh BKN. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut lagi. Di sini ada yang di poin ketiga, itu ada namanya first come first serve. Bapak Satya Pratama menyatakan dalam penerbitan NIP CPNS dan NIP P3K, jajaran BKN menerapkan prinsip first come first serve. Usulan yang masuk dan lengkap maka langsung diproses. Prosesnya, kata Satya, tidak lama dengan syarat dokumen-dokumen dalam bentuk digital sudah lengkap. Setelah pertek terbit, instansi harus menerbitkan SK selambat-lambatnya 30 hari setelah terbit. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ini yang harus kita pahami.
Kemudian berikutnya adalah pasti diangkat menjadi ASN. Nah, ini kabar gembira, poin 4 ini menjadi kabar gembira. Bapak Karohumas BKN Satya Pratama menghimbau agar seluruh guru honorer maupun CPNS tidak risau bila NIP belum terbit. Kalau memang sudah lulus dan diumumkan secara resmi oleh instansi serta diusulkan oleh instansi, maka NIP CPNS dan NIP P3K akan terbit berdasarkan Pertek, seperti itu. Selanjutnya, selambat-lambatnya setelah 30 hari pasca terbitnya Pertek, instansi harus menerbitkan SK, ucapnya. Beliau menegaskan kalau sudah sampai tahap ini pasti akan resmi menjadi ASN. Wow, luar biasa. Jadi kabar gembiranya ini ada di poin keempat, pasti diangkat ASN. Sepanjang teman-teman itu sudah lulus dan diumumkan resmi oleh instansi, maka secara otomatis NIP CPNS dan NIP P3K akan terbit itu berdasarkan Pertek. Cepat atau lambatnya teman-teman akan terbit. Teman-teman pasti akan menjadi ASN, baik itu ASN P3K guru ataupun non guru ataupun CPNS. Seperti itu Bapak Ibu ya. Baik, mungkin cukup sampai di sini informasi yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.